Tanggal 14 Agustus 1945, Jepang mengalah kepada sekutu tanpa syarat. Berita tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan Jepang memblokir semua stasiun radio. Namun berita tersebut masuk ke Indonesia dan Sultan Syahrir dari golongan muda mendengar berita tersebut melalui radio BBC. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Setelah mendengar berita tersebut, Sultan Syahrir langsung menuju ke rumah Khairul Saleh untuk menemui golongan muda dan memberitahukan berita tersebut. Assalamualaikum. Salam. Hari ini ada kabar baik bahwa Jepang menyerah pada sekutu tanpa syarat. Jangan bohong kamu dengar berita dari mana? Saya mendengar dari radio BBC. Berarti kita harus segera mengambil tindakan. Berarti apa yang harus kita lakukan? Kita harus segera mendesak golongan tua agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah memberitahukan berita tersebut, golongan muda yaitu Sultan Syahrir, Khairul Saleh, dan Iwaku Sumanti mendatangi golongan tua ke kediaman Soekarno, yang dimana Soekarno baru saja pulang setelah menjalankan tugasnya. Ada kepentingan apa saudara kemari? Ada berita penting yang ingin kami sampaikan. Baiklah, silakan masuk. Kami ingin memberitahu bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Kami meminta agar proklamasi segera dilaksanakan. Kami tidak bisa menurutinya. Setelah mendapatkan penolakan dari Soekarno, golongan muda pun pulang dari kediaman Soekarno dan kembali mengadakan perundingan pada tanggal 15 Agustus 1945 di Jalan Bagasan Timur, Jakarta. Kami sudah menemui Bung Karno, tetapi beliau tetap menolak untuk memproklamasikan. Mau tidak mau, kita harus mendesak Bung Karno agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun Bung Karno telah menolak mentah-mentah pendapat kami. Mungkin itu karena pengaruh Jepang. Pada 15 Agustus 1945, para pemuda mendesak golongan tua untuk memproklamasikan Indonesia gagal. Para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno dan Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Ada apa ini? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan dan kembali mengadakan perundingan bersama golongan tua. Sebenarnya apa mau kalian sehingga kami dibawa kemari? Kami meminta Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Sebenarnya apa maksud kalian? Begini, Bung, kami ingin kalian berdua segera memproklamasikan kemerdekaan. Jepang sudah menyerah. Ini waktu yang tepat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa pemuda percaya kabar itu? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka berarti kita adalah bentukan dari Jepang dan kita bisa dijajah kembali. Oleh karena itu, saya tidak setuju. Sudah, jangan ribut-ribut. Kami akan tetap memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jika tidak, nyawa saya siap jadi taruhannya. Setelah berada di rumah Laksamana Maeda, golongan tua pun mulai menyusun teks proklamasi dan golongan tua pun mengeluarkan pendapat dalam perumusan teks proklamasi. Ahmad Subarjo, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Muhammad Hatta, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Soekarno, Jakarta, 17 Agustus 1945, Soekarno, Hatta. Setelah perumusan tersebut selesai, naskah tulisan Soekarno tersebut diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Ketikan teks proklamasi tersebut kemudian ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta yang kemudian disebarluaskan ke seluruh negeri. Karni mengusulkan dan menyarankan agar Soekarno dan Hatta yang menandatangani teks proklamasi tersebut. Akhirnya, suara bulat Soekarno dan Hatta yang menandatangani teks tersebut sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia. Tepat pada 17 Agustus 1945, Soekarno membacakan teks proklamasi tersebut di hadapan rakyat Indonesia dengan hikmat dan penuh haru. Pembacaan teks proklamasi tersebut juga diiringi dengan dikibarkannya bendera merah putih dan seruan lagu Indonesia Raya. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.